sedikit namanya menyampaikan beberapa hal mengenai matahari blockchain. Jadi saya jelaskan sedikit sebentar ya. Jadi kalau teman-teman lihat bahwa sebelumnya saya ingin mengucapkan congratulations lah, ini pencapaian yang luar biasa buat komunitas bumi, langit, dan matahari, karena ini mungkin tidak banyak proyek anak bangsa yang sampai menciptakan blockchain ya di Indonesia, dan salah satu yang sudah achievement yang luar biasa ini bumi, langit, dan matahari. Tepuk tangan untuk bumi, langit, dan matahari dulu biar semangat ya. Ini luar biasa teman-teman. Nah, oke. Jadi mungkin tadi sudah dijelaskan secara detail dari Pak Hadi mengenai perbedaan token dan kripto ya, atau blockchain itu sendiri ya. Jadi teman-teman, jadi saya ingin sedikit membuat satu simulasi. Jadi kalau token itu adalah satu entitas cryptocurrency yang biasanya masih menggunakan jaringan blockchain orang lain ya. Misal contoh, kalau saya pengen membuat satu token di atasnya Ethereum, maka biasanya disebut ERC20, token ERC20 gitu ya. Nah, kalau saya ingin membuat token di atas jaringan blockchain-nya Binance, itu namanya biasanya token BSC, BEP20 lah kayak gitu ya, Binance Smart Chain. Atau yang lain, Solana, kemudian Polygon, dan seterusnya. Nah, bumi, langit, dan matahari ini luar biasa karena devnya berhasil membuat satu ekosistem yaitu blockchain sendiri yang disebut dengan matahari. Nah, karena jadi matahari ini memiliki konsep yang unik. Kalau Bitcoin namanya POW ya, proof of work. Jadi proof of work itu mekanismenya untuk mendapatkan satu Bitcoin dia harus pakai mining mesin. Nah, mining mesin ini ada ASIC macam-macam ya, itu harganya mahal teman-teman. Jadi kalau teman-teman mining pakai Bitcoin itu harus modalnya cukup besar. Mungkin harga paling murahnya di 2.000 sampai 3.000 dolar untuk satu mesin. Dan dapatnya kalau sekarang mining itu dapatnya 0,000 sekian, panjang nolnya. Kalau Bitcoin karena sudah semakin mahal, apalagi nanti di 2 tahun ke depan ada hard fork lagi gitu ya, atau ada setiap 4 tahun sekali itu, jadi rewardnya Bitcoin itu menurun. Jadi kalau kita mining Bitcoin saat ini, rewardnya akan semakin kecil meskipun harganya naik. Nah, jadi salah satu inovasi untuk blockchain di dunia ini ada yang disebut dengan POS, proof of stake. Jadi proof of stake itu dulu awalnya juga Ethereum pakai POW ya, proof of work. Dia pakai mining juga, pakai rig gitu ya, mining pakai computerized gitu ya. Nah, karena dianggap itu terlalu boros, maka Ethereum berganti menjadi konsensus POS namanya, proof of stake. Jadi untuk menghasilkan Ethereum, itu teman-teman perlu staking 20 Ethereum ya. Bisa patungan, misalnya saya 0,5 macam-macam, kita nyewa node, kemudian kita stakingkan. Nah, nanti tiap hari itu kita dapat imbalan berupa Ethereum gratis. Bisa kenapa dapat imbalan? Ya karena kita memvalidasi sebuah transaksi gitu ya. Bentar. Oke. Oke. Kenapa ini aplikasi error? Kemudian, nah ini kesempatan yang luar biasa, di mana teman-teman juga bisa menjadi seorang validator di atas jaringannya Matahari Scan, ya Matahari Blockchain maksud saya. Nah, sistemnya apa sih Matahari itu? Namanya POSA teman-teman, Proof of Stake Authority. Nah, authority-nya ini sama dengan apa? Validator. Kalau di bank itu namanya teller. Nah, teller ini yang memvalidasi sebuah transaksi. Misal saya ngirim 1 juta nih, lewat bank gitu kan. Nah, bank itu kan harus lewat teller tuh. Dari teller nanti dikasih satu buku gitu ya, distempel gitu ya. Itu fungsinya sama, memvalidasi. Sebagai imbalan kalau teman-teman menjadi validator, maka mendapatkan yang namanya reward. Berupa apa? Berupa koin dari Matahari itu sendiri. Kenapa ini application set Tokyo? Sebentar, ini mungkin agak ada error di scan-nya. Oke. Yang kedua, dengan menjadi validator, maka setiap ada transaksi meskipun kecil ya, itu nanti akan mendapatkan sepanjang hidupnya selama Matahari blockchain itu eksis,
maka teman-teman akan mendapatkan fee reward daripada setiap transaksi. Jadi kalau misalnya suatu saat kita nggak pernah tahu, tiba-tiba harga matahari koin ini katakanlah $100. Nah, jadi teman-teman setiap orang transaksi itu akan mendapatkan fee sekian persen dari jumlah transaksi. Kalau seharinya transaksinya $1 juta, misalnya kirim receive buat kontrak macam-macam. Wah, itu teman-teman ting-ting terus itu. Jadi kalau di bank ATM-nya itu sebagai transaksi fee, biasanya kalau lewat BI 2.500, kalau lewat jaringan yang lain 6.500. Nah, setiap transaksi itu teman-teman dapat sepanjang hidup, ya gitu ya. Jadi validator itu biasanya maksimal kalau di POSA 21 alamat. Jadi sangat terbatas. Dulu untuk menjadi validator di Binance ya, BNB20 dia butuh 1.000. Nah, 1.000 waktu itu harganya masih murah. Kalau sekarang kalau 1.000 berarti kali 10 juta aja udah 10 berapa miliar gitu ya. Mahal, cukup mahal kalau untuk menjadi validator. Tapi kalau menjadi validator sekelas di Binance itu seharinya transaksinya jutaan dolar, teman-teman. Nah, inilah kesempatan. Makanya kemarin sih saya agak terkejut nih. Bos Hadi ngasih validator bisa patungan $10 gitu ya. Yang artinya teman-teman hanya merubah uang rokok ini menjadi validator dengan cara patungan. Ini peluang yang luar biasa. Saya tidak pernah menemukan, meskipun misalnya saya awal gitu ya ikut Solana nggak semurah itu gitu ya. Nah, ini matahari scan kenapa nih? Bisa dicek di sana sih saya kok. Di sini bisa, mungkin mungkin jaringan ya. Oke. Bisa. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini peluang yang luar biasa buat teman-teman untuk menggrab di awal ya. Tapi saya bukan financial advisor ya. Ini nanti tetap due diligence teman-teman ya terhadap timnya dan seterusnya, silakan. Tapi ini peluang yang luar biasa. Tidak pernah saya melihat satu entitas yang punya blockchain ini semurah ini validatornya ya. Karena $10 itu kalau kita ngopi di Starbucks mungkin hanya sekali ngopi udah selesai. Tapi di sini teman-teman punya peluang untuk apa? Satu, menjadi seorang validator di atas jaringannya blockchain-nya si Matahari. Artinya apa? Teman-teman punya hak untuk mendapatkan setiap fee dari transaksi daripada si blockchain ini sendiri. Ya, saya bisa membayangkan ketika kemudian para developer Indonesia ini berkumpul untuk membuat project di atas jaringannya blockchain-nya si Matahari ini, maka luar biasa transaksinya gede banget ya. Misal saya membuat nih token nih, misalnya Toto token misalnya. Tiba-tiba komunitas saya itu lebih dari 20.000 ya, misalnya. Saya membuat program yang menarik lah. Bisa dApps ya, misalnya bisa DEX, bisa SEC, macam-macam lah gitu ya. Berbagai aplikasi di atas blockchain-nya ini. Tiba-tiba saya punya member 20.000 misalnya. Dan itu semuanya bertransaksi di atas jaringannya blockchain. Maka yang terjadi 20.000 transaksi itu teman-teman bisa mendapatkan fee ya. Jadi ada minimal ada dua keuntungan. Yang pertama dari transaksi, yang kedua ketika itu ada harga kenaikan daripada koin Matahari itu sendiri. Ini jadi double ya, hanya dari mulai $10 teman-teman bisa dapat sedemikian besar. Sebentar, saya cek dulu di. Nah, tadi udah dijelaskan. Jadi ada Matahari itu ada Matahari Explorer, di mana di sini teman-teman bisa melihat satu komunikasi transaksi. Ya, jadi kalau di ini namanya ledger gitu ya, buku besar lah. Explorer itu buku besar. Kalau di bank itu buku rekening gitu ya. Jadi artinya teman-teman bisa cek secara open. Bentar, saya ini dulu. Mana ya? Oh, ini. Bentar Pak, ini servernya lagi jatuh Pak. Ini lagi di up dulu. Oke, nggak apa-apa. Saya jelaskan. Nah teman-teman, jadi kita juga membuat satu apps. Ya, saya bisa lihat di sini ya. Jadi saya membuat namanya Matahari Token Generator. Ini untuk mengenerate apa? Sebuah token. Jadi kalau teman-teman mau buat project, Pak Toto, saya nggak ngerti coding sama sekali. Bukan masalah ya, karena kita developer daripada Bumi itu sudah memikirkan luar biasa. Jadi tanpa perlu pemahaman apapun, teman-teman bisa membuat satu project di atasnya si Matahari ini.
ya bisa membuat token, membuat wallet. Nanti saya mungkin akan kelas khusus bagaimana cara membuat project, di atasnya jaringannya Matahari. Mungkin next ya, saya akan buatkan kelas khusus dengan para dev ini untuk teman-teman nanti ngerti nih caranya gimana. Nah, di sini saya hanya mensimulasikan saja, jadi saya membuat, karena jaringannya lagi ini ya, jadi teman-teman tinggal connect wallet seperti ini, bisa kelihatan ya, tinggal klik connect wallet ya, kemudian kita bisa milih MetaMask atau wallet connect macam-macam. Misal saya milih MetaMask, nah, dia akan memanggil wallet saya ya, seperti ini ya. Oke, nah saya milih misalnya menggunakan MetaMask karena ada banyak pilihan ada. Nah, seperti ini. Kemudian saya tinggal approve di wallet saya, ya gitu ya. Approve. Nah, nanti di sini ada connecting kan gitu ya, sudah connect gitu ya. Kemudian, nah nanti di sini setelah connect akan ada apa namanya pilihan untuk memasukkan nama tokennya. Bentar ini apa ya? Harusnya sudah bisa. Ya, mungkin jaringan Explorer-nya lagi ini ya. Jadi nanti di sini akan muncul sebenarnya. Ntar Pak. Ini lagi jatuh servernya memang. Oke, nggak apa-apa. Ya, soalnya bersamaan di tes Zoom ini para Ya. tester. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini kan hanya sekedar ini ya. Jadi teman-teman nanti akan muncul nama token di sini setelah connect wallet. Itu nanti nama token, jumlah supply-nya mau berapa, kemudian tinggal approval aja, nanti otomatis tokennya masuk ke walletnya teman-teman, ya gitu ya. Dari ini. Oh jadi ya, jadi begitu connect wallet sudah ada menunya ya? Sebenarnya Pak. Segampang itu. Oh jadi itu hanya 2 menit saja, 1 menit sudah selesai semuanya tanpa perlu. Dan di sini sudah ada pilihan sebenarnya, sudah ada pilihan misalnya mau bisa di burnable atau mintable. Mintable itu token yang bisa diminting, ya diminting itu ditambah lah kayak gitu ya. Jadi otomatis semuanya dan tinggal di approval di wallet selesai. Jadi dalam hitungan sekian detik, sekian menit sudah masuk ke wallet teman-teman. Ya, bahkan di sini sudah tercantum logonya. Jadi logonya udah masuk, udah bakal di tracking di semua wallet otomatis. Ya, kita web connect-nya juga banyak ya. Ada wallet connect, ada MetaMask, pilihan terserah, bisa di semua wallet. Dan ini kita nanti fee-nya masih murah nih. Ya mungkin fee-nya 000 sekian MTHR gitu ya. Tapi nanti kalau Matahari sudah harganya mahal ya ikut naik. Saya dulu bikin ERC token itu juga masih murah, tapi kalau saya membuat ERC token sekarang fee-nya juga cukup mahal ya Pak. Ya mungkin Pak Hadi sudah inilah. Nah, jadi di sini juga teman-teman banyak pilihan ya. Jadi nanti kita buat sedemikian mudahnya, termasuk juga saya akan membantu dengan Bang Budi itu launchpad-nya. Nah, launchpad-nya sebenarnya saya ada seperti ini. Mungkin sebentar ya. Oh, ini Excel-nya yang lama. Sebentar, saya sudah buat launchpad-nya juga. Sebentar, mungkin malam ini juga kita akan up untuk Excel-nya. Jadi teman-teman begini, kita akan bantu satu whole system bisnis yang luar biasa. Teman-teman buat token di atasnya langit, nanti kita akan bantu untuk listingkan di exchange-nya kita, ya. Ada 2. Nanti kalau teman-teman mau mendapatkan pendanaan lewat launchpad, itu bisa. Jadi launchpad dulu nih, ya. Jadi teman-teman tokennya kita listingkan. Nah, nanti kebijakannya Pak COO dan Pak inilah untuk fee-nya berapa ya. Itu kebijakan Pak Bos-bos. Kalau saya bukan bos. Jadi kebijakannya beliau-beliau ini. Nah, nanti kita bantu teman-teman bikin token di sini, kita bantu launchpad-kan. Nah, nanti kalau proyeknya bagus, kita akan promote luar biasa. Jadi nanti para investor yang mau beli tokennya nanti di atas launchpad-nya kita. Nah, setelah launchpad selesai, otomatis dapat masuk ke Langit Exchange, langsung dilistingkan, luar biasa ya.
Jadi teman-teman sudah whole system. Silakan nanti buat project, terserah mau project BO boleh, project apapun lah, itu terserah teman-teman. Teman-teman punya hak. Jadi entitas PT Bumi Web3 ini fokus di development daripada platformnya, ya, marketplace-nya lah. Jadi kita akan menyiapkan seluruh marketplace dari mulai blockchain-nya sendiri, kemudian nanti ada launchpad, kemudian nanti ada token generator dan seterusnya, ya. Nanti token generator dan seterusnya yang nanti teman-teman sudah nggak perlu pinter coding lagi, nggak perlu sama sekali. Bahkan kalau misalnya untuk pembuatan desain promo otomatis kita akan menyiapkan IE-nya semuanya, ya. Saya sudah menyiapkan sebenarnya, mungkin saya sedikit bisa soal enggak sih ya? Sebentar ya. Saya kemarin sudah bikin otorisasi untuk saya potong bentar Pak Toto. Oh ya, monggo bos. Monggo, ini saya pemula. Jadi karena saya pemula itu, untuk memulai sebuah token itu apa aja Pak yang perlu saya butuhkan? Oke. Untuk bikin token di atas matahari. Ya, kita menyebutnya sebagai blockchain entrepreneur lah, seperti itu ya. Jadi blockchain kita sebagai pengusaha di bidang teknologi blockchain ini. Jadi biasanya teman-teman yang mau pertama kali menggarap sebuah project berbasis token, biasanya dia harus membuat sebuah ini dulu, suatu ide dulu. Ini tokennya nanti yang pertama utilitas, bentuknya untuk kegunaan, atau tokennya ini nanti berbentuk kayak reward aset, token yang bisa kita tukar dengan aset yang asli gitu kan. Terserah nanti teman-teman tinggal idenya apa misalnya, oke. Kemudian yang pertama setelah ide, baru kita buat. Ini tokenomiknya namanya. Yang kedua tokenomik. Tokenomik itu artinya apa? Kita pengen nyetak token berapa banyak, 1 juta, 2 juta, 1 miliar, dan seterusnya. Nanti tergantung berapa kita pengen punya coin market cap. Misalnya contoh saya pengen punya coin market cap 5 juta US dollar. Dengan harga pertama misalnya di presale 001, maka saya biasanya nyetak, karena saya jumlahnya besar, saya nyetak misalnya 100 juta. Nah ya seperti itu. Nanti buat tokenomiknya. Setelah kita cetak di sini di Matahari Token Generator misalnya 100 juta misalnya. Nah 100 juta itu mau dibagi seperti apa? Misalnya 50% untuk presale, 20% untuk marketing, 10% untuk developer misalnya. Terus nanti yang lain untuk charity misalnya, atau sosial terserah. Itu nanti dibuat tokenomik. Nah setelah itu nanti teman-teman membuat landing page. Landing page itu berupa apa? Website. Ya, biasanya berisi informasi daripada token kita. Projectnya apa, ya kan? Utilitasnya apa, kemudian tokenomik seperti apa. Nah, nanti kita siapkan semua Pak Adi. Jadi kita juga punya namanya website generator. Satu template. Jadi nanti tokennya ada, websitenya langsung ada, udah jadi Pak Adi. Jadi nggak usah perlu developer lagi untuk membuat websitenya bahkan. Mau dengan apa nanti kita siapkan IE-nya Pak Hadi, tinggal ketik aja nama websitenya apa, gambarnya seperti apa, warnanya seperti apa, nanti kita siapkan. Nah, kalau sudah, baru kemudian kita promote buat tim. Siapa yang jadi marketingnya, CMO dan seterusnya lah. Baru betul. Ya. Nah, nanti kemudian setelah buat token dan seterusnya landing page, baru dimasukkan launchpad Pak Hadi. Matahari di langit launchpad namanya. Launchpadnya nanti di langit teman-teman ya. Launchpad langit kayak pink cell. Nah, kita buat seperti pink cell atau seperti palm fund. Kita sudah buat Pak Hadi. Ya mungkin nanti saya kolaborasi dengan Mas Budi lah untuk nextnya ya seperti itu. Nah, jadi nanti teman-teman silakan masukin launchpad di situ. Seluruh dunia akan nanti berinvestasi ke proyeknya teman-teman tuh yang tadi sudah buat token kan. Tinggal promote macam-macam, beli launchpad di sana. Nah, nanti kalau launchpadnya berhasil, kita langsung naik ke exchange-nya kita yaitu Langit Exchange. Tapi bukan ini ya, jadi ini tampilannya mungkin lamanya seperti itu. Nanti kita malam ini sudah up ya untuk Matahari Exchange-nya lah seperti itu ya. Jadi nanti tokennya teman-teman akan muncul di sini nih ya. Dan volumenya bisa jutaan dolar teman-teman. Nah, kalau misalnya Pak Toto sekaligus servis untuk CMC bisa.
Bisa. Nanti kita ada auto CMC ya. Semuanya kita buat auto, Pak. Auto likuiditas, auto macam-macam kita sudah punya algoritmenya. Jadi artinya ada marketplace yang nanti disiapkan oleh pihak PT Bumi Web3 ya. Dari mulai tadi pembuatan token, kemudian pengurusan sosial media, pembuatan website, launchpad sampai listing. Karena di PT Bumi kan punya exchange, punya langit ya. Punya langit lah seperti itu. Ya. Punya langit yang nanti untuk melistingkan tokennya teman-teman. Jadi ini luar biasa. Mumpung masih pertama nih, mumpung masih pre-sale, teman-teman ini bisa grab di awal, ya. Karena begitu ini booming, boom. Nah, itu nggak kekejar tuh. Jangan sampai kita nyesel lagi nih. Kita kan udah ketinggalan kereta mau beli Bitcoin, 1 Bitcoin udah 2 miliar, hampir 2 miliar gitu ya. Mau beli Ethereum harganya sudah di atas $3.000. Mau beli BNB sudah 1.000 lebih, repot kita yang uangnya pas-pasan. Mumpung masih dibuka validator $10 nih, tidak pernah ada kesempatan seperti ini. Saya juga mau join ini, Pak. Kalau Nggak pernah ada $10 validator $10. nggak pernah ada, Pak. Saya kemarin bantu temen tuh jual tuh di angka minimal di 5.000 sampai 10.000 US terus aja, Pak. Itu aja kayak kacang, Pak. Minimal di 5.000 sampai 10.000 US. Makanya saya agak kaget nih, Pak CMO ini gila ini. Kalau ngasih diskon, nggak apa-apa deh. Kita bilang nanti asosiasi blockchain rakyat jelata, Pak. Gorengan rempeyek aja. Nah, nanti kebetulan di Bumi itu ada namanya BEC ya, Bumi Education Center. Kebetulan saya salah satu dosen pengajar di Unima, Universitas Muhammadiyah untuk bidang IT ya. Jadi ada blockchain di sana, ada IE, ada metaverse. Kebetulan kita ngedevelop metaverse juga. Jadi nanti kita membuat orang-orang itu pinter bahwa blockchain atau kripto itu bukan project-project sekarang, enggak. Ini berbicara tentang teknologi yang alhamdulillah kita adalah generasi pertama loh mengenal kripto. Ya memang banyak di sana sini ada ada kasus scam dan seterusnya, tetapi kita itu di masa generasi emas sebenarnya, yaitu generasi yang mengenal awal kripto. Jadi kalau dulu teman-teman misalnya ngerti kripto di awal, beli Bitcoin kayak kasusnya mungkin Oscar Darmawan contohnya, atau mungkin yang anak-anak muda siapa yang terkenal itu Timothy misalnya, ya kan, kenal di awal, maka sekarang mereka menjadi triliuner teman-teman. Kita nggak pernah nyangka. Saya dulu tahu Doge itu di harga 1 perak, ya. Jadi waktu itu malah saya buat mainan itu loh, kayak Dash itu ya 1 juta itu, karena nggak ada harganya di awal. Tapi siapa yang nyangka bahwa Doge itu pernah menyentuh harga di 9.000, hampir 10.000 waktu itu. Jadi artinya kalau teman-teman waktu itu beli 1 juta saja, itu jadi miliarder teman-teman. Ya, makanya kita berharap bahwa ayo mumpung matahari milik bersama ini. Karena apa? Saya lihat tadi validatornya sudah cukup banyak. Artinya ini punya komunitas. Real matahari ini blockchain punya komunitas. Monggo daripada pakai blockchainnya Binance, daripada pakai Ethereum, mereka milik asing. Ngapain? Udah deh. Kita sudah disiapkan matahari oleh timnya PT Bumi, pakai aja, gitu kan? Nanti mau ada kesulitan, ya kita bantu. Mau buat wallet boleh, mau buat project apapun lah, launchpad, ya nanti kita ajarin, ya. Kita ajarin melalui program BSC. Nah, untuk mengakses Bumi Crypto Education hanya bayar pakai matahari, ya. Jadi mataharinya nanti teman-teman, Pak Toto saya mau bikin dompet kayak dompetnya GoPay, saya ajarin. Nah, aksesnya gimana? Ya pakai matahari token, matahari koin ini, ya. Misalnya bayar 10 matahari atau 2 matahari, itu nanti urusannya apa bos-bos masalah harga. Nah, tapi ada juga yang gratisan. Ada yang gratisan itu contoh membuat tokennya, macam-macam itu kita mungkin kasih free nggak apa-apa. Tapi yang mau membuat aplikasi yang mungkin agak rumit seperti aplikasi untuk perbankan kayak Mandiri dan seterusnya kita bisa, tapi nanti mungkin masuknya pakai matahari koin. Nah, kita akan bangun matahari Bumi Education Center menggunakan apps.
menggunakan web apps ya. Jadi nanti teman-teman di sana ada video pembelajaran tuh. Pembelajaran dari cara buat mataharinya, pembelajaran membuat aplikasi dan seterusnya ya, teman-teman. Ya. Ya, jadi ada pembelajarannya di sana. Ini silakan teman-teman, tapi do your lakukan penelitian dulu ya sebelum. Saya bukan advisor, financial advisor, silakan ya, namanya project juga ada risknya. Tetapi $10 menurut saya bukan sesuatu yang besar gitu ya. Artinya kita dan insya Allah developernya juga developer yang jujur gitu ya, untuk menggrab atau membuat project ini betul-betul real kan, bukan cuma omongan doang. Biasanya banyak nih, nanti kita akan ini, kalau ini sudah real kan, blockchain-nya sudah dibuat, kemudian oh ya, monggo ada yang mau bertanya, Pak Mas Heri, monggo kalau yang bertanya silakan. Ya, Pak, silakan yang mau bertanya. Ya, untuk ya. Selamat malam semuanya, dan pertanyaannya masih sama Pak Hadi yang kemarin kan itu tadi udah kejawab sama Pak Toto itu tadi. Yang berarti yang di bawah $100 itu masih mendapatkan reward dari Gasbi setelah blockchain berjalan gitu kan? Ya, jadi Bapak, setelah Bapak diverifikasi menjadi seorang validator, maka contohnya seperti ini. Di sini itu ada yang namanya blockchain reward gitu ya. Jadi biasanya nanti di sini akan ada validator yang memverifikasi sebuah transaksi. Jadi di sini sebentar, rewardnya ada di depan. Nah, setiap transaksi yang terjadi, misal ada pengiriman hari ini misalnya 5 MTH. Ini ada reward di sini Pak. Validator OXEE774, saya buka aja ya, misalnya ini ya. Saya validasi sini. Nah, dia akan mendapatkan mendapatkan reward Pak. Ya, rewardnya nanti berupa apa? Ya, matahari koinnya itu langsung masuk ke wallet Anda. Ya, di sini. Jadi kalau di mining mesin itu biasanya nanti dia dapat blok namanya. Dia ketika bisa memecahkan satu blok, maka dia dapat reward nih. Kalau dipakai mesin kan dia pakai Bitcoin, dapatnya Bitcoin. Nah, di sini Pak. Nah, transaksi ini kemudian rewardnya sekian matahari. Ya, validatornya nanti siapa? Alamatnya teman-teman yang sudah jadi validator. Nah, di sini bisa dicek nih. Nah ya, jadi nanti ini harus ada node-nya, sewa node sebenarnya. Untuk apa? Untuk memverifikasi sebuah transaksi ya. Dan itu terus-menerus Pak, terus-menerus. Jadi kalau sehari ada jutaan transaksi, Anda bisa bayangkan lah. Kalau saya nggak tahu nanti sejauh apa harganya dan seterusnya. Tapi yang jelas setiap transaksi yang terjadi di atas blockchain-nya matahari ini Anda dapat reward ya. Ya, di sini ada tulisan transaksi reward 0 sekian validator ini ya. Jadi karena validatornya sekarang kan baru 1 gitu ya, belum di grab menjadi sekian wallet gitu. Nanti masing-masing ini akan mendapatkan wallet khusus validator. Seperti itu. Ya, jadi ini ya, jadi nanti otomatis Bapak memiliki kesempatan untuk dan 24 jam non-stop Pak, non-stop sepanjang ada transaksi ya. Karena ini masih baru kan, belum banyak yang tahu. Tapi insya Allah kalau nanti pas CMO-nya ini ngebut, udah dikenalkan ke luar, udah saya nggak, makanya saya udah Pak, saya booking dulu validator Pak. Bayarnya carry gitu ya. Aku yang ngono loh Pak. Bayar dulu Pak. Oke. Nah seperti itu. Jadi ya nanti juga informasi token yang teman-teman buat nanti di sini. Nah, kita akan buat namanya token list. Token list ini nanti project yang bagus. Ini kalau suatu saat matahari besar juga kita memberikan kayak namanya kalau di Binance itu namanya Binance Labs. Binance Labs itu suatu pendanaan bagi project-project yang dinilai bagus, ya. Betul. Dari mana dananya? Ini PT Bumi. Nggak usah khawatir. Karena setiap transaksi nanti PT Bumi kan dapat. Jadi untuk membiayai misalnya nih ada token kronolog, saya klik di sini, dia akan menuju kemana, ke informasi tokennya misalnya, oh kok dilihat proyeknya bagus, developernya bagus misalnya, kita bisa nanti namanya PT Bumi Labs gitu ya, seperti itulah. Next. Oke.
Terus ada pertanyaan aja deh daripada saya banyak ngomong. Kalau mau bertanya teman-teman yang masih bingung misalnya, mumpung kita bisa diskusi malam hari ini. Iya, monggo. Saya Pak. Ya, Bos, monggo Bos. Jadi pertanyaan ini mewakili pertanyaan teman-teman. Kira-kira berapa project, misalnya nih, berapa token yang tercipta di atas matahari sehingga saya sebagai validator itu bisa mendapatkan penghasilan sekian dolar per hari bisa. Oke, jadi gambarannya Pak, ini akan menyangkut juga tentang berapa harga awal mataharinya untuk kita bisa menghitung kita bisa dapat sehari berapa. Katakanlah itu ada $1 misalnya, harga matahari $1. Maka setiap transaksi itu sebenarnya fee validator itu berkisar 10-15%. Sebenarnya ini secara oto lah ya. Naik turunnya tergantung tadi dengan traffic daripada matahari chain ini sendiri, ya. Tapi kurang lebih di fee validator sebanyak itu. Anda bisa bayangkan kalau misalnya transaksi totalnya itu berjumlah $1 juta. Tinggal kalikan aja misalnya $10, terus Anda validator, karena tadi $10 mungkin kan itu patungan Pak ya. Jadi satu validator harganya berapa sih Pak validnya Pak? Bentar, ku paparkan juga nanti bentar di website. Oh boleh, siap. Nanti urusannya Pak Sio, sorry Pak. Ya jadi nanti ini berkaitan dengan inisial red price-nya dulu di awal. Ya, inisial red price itu kita akan menentukan harga di awal. Nah, setelah harga tercipta, ini kan harga tercipta karena kita belum pre-sale, belum apa. Ini baru kita show up lah blockchain-nya si matahari ini. Tapi ketika nanti kita sudah set up harganya, price-nya, di angka pre-sale, maka ini akan muncul di sini Pak. Berapa jumlah transaksi dolar. Mungkin saya melihatkan yang punya Binance ya gitu ya. Binance lah. Oke. Ini kan gila Pak. Ya kan? Transaksinya hari ini Pak, itu 946 juta US dollar Pak. Ini Pak, lihat Pak. Ya. Jadi transaksinya ini gila Pak. Nah ini ada validator di sini Pak, validator. Nah Certic juga dia ada validatornya juga ternyata ikut ya. Jadi validator di sini Pak. Nah validator Turing, Inston ini validator orang-orang yang sudah menjadi validator. Nah saya akan mencontohkan. Ini ada transaksi 11 detik yang lalu. Ini nama validatornya Turing. Ya, nanti terserah kita validator master kungfu atau apa terserah kita ya. Misalnya gas limit sekian, rewardnya 0,01 Pak. Ya. 12 detik yang lalu dia si Turing ini dapat lagi 0,0 ini BNB loh Pak. Yang harganya sekian dan dia transaksinya tadi udah lihat ya. Gila Pak. Anda bisa ngitung 10%-nya aja lah. 10% dari transaksi ini Pak. Duitnya si Binance ini Pak, di sini Pak. Total transaction quote ya ini kan 9.460 million Pak. Nggak usah ngitung lah, pusing saya ini. Jadi ngiler saya pengen beli validator semua ini nanti. Nah seperti ini gila Pak. Ya kita nggak usah muluk-muluk. Seandainya kita bisa dapat 1%, 2% daripada transaksinya BNB kan. Tapi ingat teman-teman, Indonesia insya Allah akan menjadi salah satu namanya crypto hub dunia. Jadi leadernya, saya pernah ke Filipina, saya pernah ke Dubai, macam-macam berbicara tentang kripto. Jadi satu-satunya negara yang sudah divalidasi atau diregulasi kriptonya ini sebenarnya di Indonesia awalnya. Bahkan sudah dipajakin. Itu artinya apa? Government, pemerintah kita itu support. Sebagai bukti, pemerintah aja majekin kita. Kripto itu sebagai bukti bagaimana kripto ini akan bertumbuh. Nah, datanya di Indonesia, kripto ini nilai valuasinya sekarang, transaksinya melebihi saham. Bayangin aja Pak. Jadi nilai saham itu nggak ada apa-apanya dengan kripto transaksi saat ini. Ya, di Indonesia. Maka orang-orang saham sekarang itu berinvestasi juga di kripto. Kalau dulu kita mengenal bursa efek Jakarta atau apa-apa wah gitu ya. Kalau sekarang ya, I'm sorry saya bilang, masih kalah dengan kripto. Ini luar biasa dan kita
masih di fase awal, sangat masih awal lah. Masih akan banyak pengembangan dan seterusnya. Jadi ini monggo, ini Grab ini bukti nyata. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini Binance. Nah, kita sama teman-teman, blockchain-nya sama. Kecepatannya nanti kita sampai mungkin insya Allah di awal mungkin 1.000, tetapi bisa dikembangkan sampai 50.000 TPS, transaction per second. Artinya kecepatannya gila. Nanti kalau sampai jutaan transaksi kita bisa memproses teman-teman. Ya, untuk awal mungkin 1.000 TPS kata Mas Budi ya, tapi nanti bisa di-up. Saya pernah membuat blockchain itu di atas 50.000 TPS, transaction per second ya gitu ya. Nah, ini rewardnya teman-teman satu hari berapa? 2.450 BNB dalam 24 jam. Lihat di sini ya. Block rewardnya 2.450 BNB. Ini duit nyata teman-teman ya. Harganya berapa BNB? Tadi udah kelihatan tuh berapa ribu dolar. Ya kalikan aja lah. Nah, ini validator mahal nih. Jadi sebenarnya jangan murah-murah Pak Hadi. Saya nggak manas-manasi. Ya ini sebagai gambaran nanti ternyata betul ya kita dapat reward. Namanya block reward. Kok bisa dapat reward? Iya, karena Anda membantu memvalidasi sebuah transaksi. Makanya biasanya kalau di awal masih murah, tapi jangan harap di 1 bulan ke depan. 1 bulan ke depan saya bilang tadi minimal 1.000, 5.000 Pak Hadi kita jual. Jangan 10 dolar, malu-maluin aja. Iya. Asosiasi Blockchain Rakyat Jelata. Asosiasi Blockchain Rakyat Jelata dulu. Ya nggak apa-apa. Kita kan artinya nggak apa-apa. Jadi lagi ya. Artinya kita branding ini sebagai community blockchain Pak Hadi. Monggo sebanyak-banyaknya nggak apa-apa tuh dari 10 nanti kita kan luar biasa. Kita ambil dari sisi komunitas insya Allah. Jadi komunitasnya kita perbanyak, kemudian nanti bantu teman-teman yang mau membuat satu ekosistem projectnya kita bantu Pak Hadi. Jadi nanti insya Allah ini berkembang. Nah, ini berkembang luar biasa. Jadi monggo teman-teman ya. Yang mau Grab di awal mumpung belum ada harganya, jadi token ini masih belum ada harganya nih, artinya masih floor di sini gitu ya. Saya ada pertanyaan sedikit Pak Toto. Ya, monggo, bos. Kemarin sempat tidak ketemu waktu di Makassar, ketemu kita di kan memang Pak salah satu developer senior panutan saya juga. jadi kemarin kita ada wacana tuh Pak metaverse ya kemarin tuh. Iya metaverse ya. Apakah nanti ke depan kita bisa gandeng juga metaverse? Apakah metaverse masih layak Pak di zaman sekarang? Ya. Dengan adanya matahari ini. Bahkan itu pun yang kemarin wacana 2 ATM Bitcoinnya Bapak. Itu gimana kalau kita mainkan di Bali? Kebetulan ada target kami untuk buka kantor di Bali sih Pak, rencana PT Matahari Web3 ini. Mungkin saya buka sedikit untuk metaverse ya Pak. Jadi izin ya sedikit, boleh Pak. Ya. Jangan sedikit, banyak juga nggak apa-apa Pak. Oh banyak. Oke, jadi ini kelihatan deh ya videonya ya. Kelihatan videonya Pak ya. Oke, teman-teman. Jadi kita mengembangkan metaverse. Nah, kalau kita lihat bahwa di dunia ini sekarang yang lagi digadang-gadang ada 3 teknologi. Yang pertama ada blockchain, ada AI dan metaverse ya. Sebagai bukti Facebook, WhatsApp semuanya menjadi namanya Meta. Nah, kita membangun satu kawasan ya, kawasan Pak Hadi ini beratus-ratus saya awalnya 1 hektar ini, di mana nanti saya membuat kawasan secara virtual di dunia metaverse ini untuk kawasan finansial ya. Jadi nanti ada perusahaan kripto, ada perusahaan BRI, ada perusahaan BCA dan seterusnya. Saya juga bangun di sini ya. Izin Pak, kayaknya videonya nggak kelihatan deh. Kelihatan nggak teman-teman? Belum kelihatan ya. Oke, saya mungkin sebentar. Saya izin ya, saya izin. Coba Pak, bagikan Pak. Oke, saya izin. Oke. Saya ulangi lagi ya. Oke, ini sebenarnya proyek ini Pak Hadi
Nanti kita Oke. namakan bumi meta gitu ya, bumi metaverse gitu ya. Ya, jadi di sini kita membangun satu kawasan Pak, yaitu Crypto Hub. Nah, jadi nanti teman-teman tinggal pakai kacamata metaverse, sudah langsung seperti teleportasi ya. Masuk ke kantornya Bumi, masuk ke untuk transaksi pembelian Bitcoin seperti di bank dan seterusnya. Ini yang kita bangun. Nah, kita bisa juga menaiki kereta cepat Pak Hadi. Jadi tinggal nanti masuk pakai kereta cepat masuk ke kawasannya kita. Nah, seperti ini. Ini ada kawasan perkantoran ya. Jadi ada untuk perusahaan-perusahaan kripto, perbankan, ada perumahan, ada kolam renangnya juga Pak Hadi. Jadi belinya nanti monggo pakai apa? Matahari Coin ya. Belinya. Jadi nanti teman-teman bisa beli kawasan di sana ya. Tergantung kawasannya nanti untuk apa. Jadi banyak yang kita sudah bangun Pak Hadi. Pak, Oh ya, ini ada pertanyaan nih Pak Hadi nih. kayaknya harus kita stop dulu Pak. Kayaknya di spill aja dikit. Jadi nanti itu kita lebih perdalam di Bali. Ya. Jadi siap. Jadi biar teman-teman juga ada keinginan dan kemampuan. Kalau saya sih tadi sempat Zoom Pak. Jadi saya sempat Zoom gimana caranya buat teman-teman, ayolah paksain untuk hadir di Bali, karena memang selain kita silaturahmi, ini banyak sekali proyek-proyek yang akan kita kerjakan ya. Jadi yang awalnya proyek lucu-lucuan berupa bumi, itu matahari, dan saya yakin teman-teman tidak akan menyesal ya. Bahkan per hari ini Pak Rizwan, per hari ini silakan teman-teman bisa langsung berangkat ya ke Bali, misalnya mau gadaikan buminya atau jual langitnya atau bagaimana ya konsepnya untuk beli tiket ke Bali ya. Nanti teman-teman tidak mesti harus di hotel yang ini ikut travel dan lain-lain. Intinya teman-teman tinggal untuk ikut acara di tanggal 18. Di tanggal 18 di jam 20 malam sampai jam 22 malam. Di mana nanti acara ini mungkin acara paling fenomenal selama tahun 2025 ya. Di mana teman-teman saya yakin kita juga tidak akan merekam ya. Kita juga tidak akan merekam apapun karena sebagai bahan eksklusivitasnya. Tentu karena ini juga Pak, karena PT Bumi Web3 belum sempurna secara OJK. Jadi kemarin memang OJK itu mengharuskan untuk pergantian dari Pak Rizwan ke Pak Fauzi Ashari SHMH menjadi seorang CEO karena berhubungan dengan slik OJK-nya. Jadi nanti tanggal 18 Pak. Tanggal 18 Pak Toto kita demonstratifkan apa yang sempat tadi masalah metaverse, masalah ATM Bitcoin dan gimana strategi-strateginya bumi, langit dan matahari ke depan. Saya kira seperti itu. Ya, Pak CEO silakan. Tahan ya Pak Toto ya, tahan ya. Siap. Sorry Pak Toto ya. Saya minta siap. sama Pak Hadi untuk ngetahan, soalnya itu eksklusif soalnya. Kan saya sudah lihat sendiri. Oke, siap. Ya kan? Sampai di mana arahnya matahari nanti, kita bisa ngumpul di mana nanti, betul-betul enggak? Kita ngampusnya BEC lewat mana nanti? Nah, itu kan saya sudah lihat. Siap bos. Makanya minta maaf, hold dulu. Nanti di acara baru tuh kita perlihatkan secara real time. Jadi teman-teman ya, yang disampaikan sama Pak Toto tadi itu adalah proyek yang sudah kita jalankan sekarang namanya Matahari, ya. Dan di mana Matahari ini
sebenarnya berbeda dengan yang lain, teman-teman. Berbeda dengan yang lain. Kenapa kami sebagai C-level memikirkan, kan setiap produk itu harus ada pembedanya kan Pak Toto. Kalau kita bikin misalnya blockchain mirip-mirip saja dengan Binance, apa bedanya? Mending ke Binance. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Toto secara detail ya. Misalnya nih, saya punya ID token. Nah, di kenyataannya ya teman-teman ya, untuk membuat token itu itu agak sulit bagi orang yang tidak mengerti. Nah, kalau di Matahari itu terima beres untuk proyek teman-teman yang sudah dipaparkan oleh Pak Toto tadi. Jadi kita buat token tanpa coding, bisa milih konsep ekosistemnya, misalnya tokennya sudah ada, utility misalnya. Nah, saya mau ekosistemnya misalnya saya mau seperti Langit Staking, itu bisa kita buatkan marketing plan-nya. Terus sudah ada marketing plan-nya tapi masih bingung bikin cara smart contract buat Web3-nya. Nah, kita juga punya tim untuk itu semuanya. Nah, itu tujuan pertama blockchain ini dibuat agar memudahkan teman-teman semua menjadi pemilik tokennya masing-masing. Nah, itulah yang kita gagaskan ini sampai sebulan ya, Bro Hadi ya. Ya, bagaimana ide itu bisa menjadi kenyataan. Kita ketemu sama Pak Toto, ada juga Budi, ada tim-tim yang lain, ternyata bisa. Secara profesional pun bisa. Nah, kita sudah jika misalnya membangun sendiri, banyak tuh yang harus dibayar. Ada membangun smart contract sampai 15.000, Web3-nya sampai 8.000, belum lagi waktunya dan lain-lain. Nah, dengan teknologi di Matahari Chain yang memiliki tim yang ahli ya, paket all-in-one ini cuman simulasi saja ya Pak Toto ya. Harganya ini cuma simulasi saja. 5.000 pun untuk membuat satu ekosistem itu sangat murah teman-teman, sangat murah. Ya. Nah, terus kalau ditanyain lagi, misalnya, oke, saya ingin jadi validator. Nah, kalau jadi validator itu sebenarnya investasi jantung ekosistemnya si blockchain. Jadi bukan sekedar proyek lagi teman-teman. Sudah dijelaskan juga sama Pak Toto tadi, ya. Karena untuk menjadi validator di Matahari Chain ya berarti teman-teman adalah pilarnya, ya, bagian yang mengamankan jaringannya. Kalau sudah mengamankan jaringan berarti mendapatkan keuntungannya. Nah, bagaimana mesinnya bekerja? Ya, sudah dijelaskan tadi secara detail oleh si Pak Toto. Ya, kita dapat untung dari gas fee. Ya, inilah kenapa kami kasih harga 10.000 per validator. Nah, kami rembukan sesama developer 10.000 ini karena kita mengerti juga ya dengan kondisi kemarin. Nah, kita ubahlah 10.000 ini dengan konsep crowdfunding. Jadi semua bisa ya berapapun itu selama konsepnya crowdfunding teman-teman ya, teman-teman bisa ikut. Nah, ini contoh ya. Budi, masih ada Budi ya di sini? Ya, hadir Kak, suara ada? Ya, masih ada ya. Nah, yang kubuat sekarang ini adalah skenario, tapi tadi sudah dipaparkan lebih detail ya oleh Pak Toto. Nah, kan seperti ini. Tadi ada pertanyaan, saya tadi sempat di sini sedikit bercerita dulu. Saya di salah satu kafe, ya dia ngomong, oke, validator ada, oke lah, misalnya ada validator, tapi tantangannya ekosistemnya blockchain itu seperti apa? Arahnya nanti Matahari seperti apa? Nah, target kami yaitu yang dikatakan Pak Toto tadi itu kita mengajarkan semua orang ya, baik orang baru, baik itu mahasiswa, baik itu networker yang mau bikin bisnisnya, terserah bisnisnya apapun itu bisnisnya. 10 token saja, 10 proyek saja ya dengan simulasi 20.000 transaksi tercipta angka seperti ini. Nah, untuk tercipta angka seperti ini nanti bisa dijelaskan oleh detail oleh si Budi. Itu kita cuma kejar 10
token atau 10 proyek token ya Budi ya. Iya. Ya. Jadi Bud, coba jelaskan kembali. Oke. Di sini mungkin saya akan lebih mendetailkan lagi menjelaskan soal masalah algoritma dari Gatsby itu sendiri, algoritma yang dihasilkan dari blok, rewardnya itu seperti apa dan lain-lain. Mungkin saya bisa share screen dulu kan? Boleh silakan. Untuk matahari chain sendiri ini kita mengikuti algoritma yang sama dengan BNB, yaitu kita sama-sama POSA atau Proof of Staking Authority, yang dimana kita menggunakan validator, tidak menggunakan miner. Ya, reward yang kita dapat itu dari tips transaksi. Nah, ini harus digaris bawahi juga teman-teman. Ini tips transaksi. Nah, kalau misalkan kita ambil contoh dulu dari Binance. Ini saya jelaskan detail by system ya. Mungkin kalau dari teman-teman sudah ada yang paham tentang sistem dari reward di Binance, mungkin oke lah. Tapi di sini saya akan mulai dari nol untuk pemahamannya teman-teman. Jadi di setiap transaksi itu ada batas gas limit yang namanya itu gas limit. Kalau di Binance itu ada 100 juta gas limit. Di dalam transaksi, contohnya di sini ada blok yang paling akhir saya buka di sini, dia ada 47,26% yang terpakai gasnya. Nanti gas limit ini dikonversi harga satuannya menggunakan Guayai atau BNB. Dan gas fee itu akan di-burn. Jadi perlu dicatat di sini ada namanya deflasi. Di BNB itu setiap ada transaksi itu dia akan melakukan deflasi, makanya harganya tetap terjaga. Dia melakukan deflasi yaitu dengan cara burn. Itu yang kita lakukan juga di Matahari Smart Chain ini. Kita melakukan namanya burn. Dan di sini bisa dilihat gas fee per gasnya itu yaitu 0,00007. Dan kalau untuk limit per transaksi setiap bloknya itu kita ada di 804 juta sekian-sekian. Kalau untuk BNB sendiri kan di sini ada 100 juta. Oke, mungkin sampai sini teman-teman paham, mungkin terlalu cepat saya menjelaskan. Ya, intinya passive income unlimited jadi validator kan, seperti itu tuh Kak. Ya, ini belum masuk ke situ Kak. Ini masih saya bahas dulu detail sistemnya. Nanti untuk passive income-nya kita itu ada pada tips priority namanya. Itu yang akan kita dapatkan nanti. Semakin banyak ekosistem yang akan kita bangun nantinya di Matahari Smart Chain ini, maka semakin banyak keuntungan atau reward yang akan didapatkan oleh validator. Contohnya di sini saya punya sedikit skenario dalam satu blok. Contoh dalam satu blok itu Kariswan yang jadi validatornya. Jadi Kariswan akan mendapatkan 3 reward dari 3 transaksi ini. Tapi kalau dilihat lagi di sini priority tips yang untuk transaksi ketiga itu 0. Berarti Kariswan tidak mendapatkan tips di sini. Saya akan jelaskan mungkin per poin di sini. Pertama mungkin ada di poin 1 yang dimana model dari IP 1559 ini adalah jaringan POA, yaitu POSA juga. Basic dari POSA itu adalah POA, yang dimana kita mendapatkan gas reward itu dari priority fee atau tips. Apa sih itu priority fee? Yaitu di saat misalkan kita ingin melakukan transaksi, kita ingin mempercepat transaksi kita agar cepat ditandatangani oleh Kariswan. Kebetulan Kariswan yang memvalidasi blok yang akan kita gunakan sebagai tempat transaksi. Di saat kita memberikan fee ke Kariswan nantinya, fee itu akan masuk ke Kariswan. Selebihnya akan dideflasi, yaitu di burn. Ini tadi sudah saya jelaskan untuk gas fee burn-nya itu sendiri. Ya, total biayanya itu, jadi kalau di sini kan skenario-nya itu jumlah gasnya misalkan ada 21.000 gas. Dan priority fee yang didapatkan Kariswan itu adalah 2 guai dalam satuan guai.
Terus kita di sini mengambil contohnya dalam satu transaksi itu ada 10 buai per satu gas. Jadi kok 21.000 itu dikali 10 buai. Tapi karena di sini Karison diberikan tips 2 buai oleh orang yang melakukan transaksi agar transaksinya lebih cepat divalidasi di dalam bloknya Karison yang Karison validasi itu, dari 10 buai itu akan ditambah 2 jadi 12 buai. Nah, 12 buai itu dikali 21.000 gas. 21.000 gas itu menghasilkan 250 buai. Ini adalah total biaya penggunaan dari satu transaksi transfer matahari. Ini contoh simulasi. Fee yang akan di-burn atau dideflasi adalah yang 10-nya itu. 10 kali 21 yaitu 210 buai. Dan untuk reward validatornya adalah 2 kali 21 itu. 21K. Jadi total yang Karison dapatkan dalam buai itu 42.000 buai. Mungkin kalau dikonversikan, kalau kita kembali ke halaman blog, di sini bisa dilihat kalau 0,000 sekian 7 matahari sama dengan 0,007 buai. Untuk mekanisme dari reward sendiri itu seperti itu. Jadi kita ada yang di burn, ada yang diberikan ke validator. Oke. Seperti itu. Saya potong. Boleh. Dari seluruh penjelasannya Budi, saya yakin 99% tidak mengerti. Kenapa Setuju? bisa? Jadi seperti ini. Nanti penjelasan itu. Jadi Sebentar dulu, Pak Jo, sebentar dulu. Oke. Jadi teman-teman, apa yang dijelaskan oleh Pak Budi itu adalah bahasa rumit tapi menghasilkan uang. Itu aja ya. Seperti itu. Itu aja intinya. Jadi biar teman-teman paham bahwa PT Bumi Web3 dan PT Matahari Web3 itu berisi anak-anak muda, anak tua juga ya, yang sudah punya anak 3, anak 5, ya, ada yang belum menikah juga, dan mereka menguasai dari hulu ke hilir industri ini. Oke. Jadi teman-teman, saya cuma tekankan satu hal, bahwa apa yang disampaikan selama 1 jam belakangan ini adalah uang. Jadi kalau teman-teman tidak melihat ini sebagai peluang, itu urusan kalian. Oke? Kalau teman-teman tidak melihat ini barusan bukan peluang, itu urusan kalian. Oke? Karena dari tadi Pak Toto sudah menjelaskan tentang teknologi, Pak Budi sudah menjelaskan tentang blockchain dan lain-lain, dengan hitungan-hitungan matematika yang menurut saya matematika itu ilmu pasti. Oke? Jadi saya sebagai CEO dari PT Bumi Web3 hanya meminta satu hal dari kalian. Datang ke Bali kalau pengen punya uang. Saya ulang. Datang ke Bali kalau kalian pengen punya uang. Kenapa Pak Agung? Mohon saya potong sedikit ya Pak ya. Ini dijual blockchain-nya atau gimana Pak dalam sistem ini? Mohon maaf. Bapak Agung baru ya? Saya baru Pak. Saya dari Bali Pak. Kalau dari Bali sini main Pak. Deket. Lokasi di mana? Di Sunset Road atau di mana? Sunset Road, Taman Pancing. Bolehlah. Nanti kita ketemu. Ya saya juga punya kripto sendiri Pak. Cocok. Itu underlying kita rokok Pak. Kemarin ada Pak yang datang kemarin, ada rokok herbal. Kita malah tawarkan untuk dibikinkan kriptonya di atas matahari. Boleh Pak, silaturahmi di sini. Saya punya token sendiri Pak, saya sudah bergerak. Sekarang member udah 1.000 lebih. Bulan Januari ini saya masuk di Nodak. Nah, seperti apa ini yang dijual dengan Pak Firman Syah kalau boleh saya tahu?
Boleh. Boleh Pak Agung, nanti bagi nomornya, ditulis nomornya Pak di ini, di chat. Nanti kita hubungi, kita silaturahmi Pak. Siapa? Bapak tulis di itu obrolan. Oke, teman-teman, itu tadi Pak Agung ya. Itu Pak Agung ternyata sudah pelaku. Jadi Pak Agung pengusaha rokok dan ternyata sudah punya kripto sendiri. Oke deh Pak. Jadi nanti kita bisa silaturahmi kepada teman-teman yang tentu selain Pak Agung yang punya usaha lain, misalnya UMKM mau dibikinin kripto, ya. Ini adalah salah satu peluang bagi teman-teman yang harusnya teman-teman tangkap di tengah perekonomian yang lagi lesu ini. Ya, tapi terserah sih kalau teman-teman masih mau bergelut dengan cicilan tiap bulan, masih mau mendengarkan omelan mertua ya, masih mau mendengarkan istri yang teriak beras sudah habis, ya udah silakan. Mohon maaf Pak, Silakan, Pak. potong sebentar Pak. Ya, Itu silakan. kalau nggak salah 0,000,7 itu sekitar gas fee-nya 700 perak ya? Apa itu Pak? Gas fee untuk mataharinya. Kita umpamanya punya token pakai matahari apa nih? Oh, belum Pak. Matahari. Oh, belum. Matahari belum kita fikskan harganya berapa satu Pak? Oh, enggak, apa yang ini blockchain-nya yang tadi dijelaskan dengan Pak Budi, Pak Budi? Iya. Itu sekitar 700 perak ya. Jadi Itu baru simulasi Pak. Itu baru simulasi, belum fix angkanya. Oh gitu. Ya, kalau memang belum fix. bisa di harga murah, mungkin Oh, pasti. para ini pasti akan memakai blockchain apa namanya nih Wajib. Itu Wajib Pak, wajib. Ya. Pokoknya Pak Agung harus. Ya semakin hari kan kayak di Binance, di beberapa exchange itu kan harga udah tinggi Pak, gas fee-nya Pak. Betul. Orang kan pasti nyari yang lebih murah Pak. Betul. Yang mana yang murah, mulut ke mulut itu akan pasti banyak Pak, gitu loh. Betul. Setahu saya. Betul Pak. Mohon maaf Pak, Betul. saya baru belajar juga Pak. Enggak. Bohong. Pak Agung bohong. Baru belajar Pak. Jadi nanti itu tadi yang disampaikan Pak Budi itu baru simulasi. Oke. Jadi belum sempurna ya. Jadi belum sempurna dari hal blockchain, cuman baru simulasi. Nanti juga akan seperti itu teman-teman. Bagaimana nanti teman-teman gampang sekali untuk bikin token. Hanya namanya, hanya supply-nya, hanya logo. Bahkan kami bantu dari pembuatan websitenya pun, sampai sosial medianya pun. Bahkan teman-teman di Langit Exchange juga nanti yang akan berkantor di Georgia itu ada launchpad ya. Ada launchpad di mana teman-teman juga bisa dapat pendanaan dari situ. Jadi bumi, langit, matahari itu ada trilogi yang saling berkaitan satu sama lain, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi ya di tengah ekonomi yang lagi sulit ini. Mohon maaf Pak Firmansyah, saya potong sedikit lagi. Kalau saya sudah punya token dan underlying-nya saya jelas, itu masuk ke blockchain-nya Bapak itu kena berapa Pak? Kalau boleh saya tahu. Kayaknya tidak pantas dibicarakan di Zoom Pak. Oke, siap. Nanti kita ketemu aja Pak. Kalau itu ya aja saya. Kayaknya lebih enak kalau kita ngobrol langsung Pak. Oke, teman-teman, ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Mia, ya silakan Bu. Mengucapkan terima kasih sama Pak Agung Surya dari Bali yang udah mau bergabung ikut Zoom yang barusan bertanya dengan Dev. Oh ya, siap Bu. Semoga mau hadir. Ayo.
Kalau Ya, bisa itu Bu Mia juga datang, jangan cuma nyuruh saya aja Bu. Kalau bisa hadir juga, kalau Ibu memang benar ini untuk mengawal kita sampai kemana, gimana dengan mungkin Pak Firmansyah nanti kita, itu loh Bu. Iya, jadi ayo Bu, paksain banyak jalan Bu. Kalau Ibu memang yakin bisa dan melihat di Bali ini ada peluang yang bisa merubah hidup Ibu, coba deh paksain, pasti ada jalan. Insya Allah doain aja Pak Agung. Ya, Bu Mia ya. Insya Allah. Gini, saya potong sedikit Pak Firman karena beberapa tim kami, mohon maaf, mudah-mudahan Astungkara alhamdulillah Timothy akan ikut merapat ke kita Pak di token kita ini, akan bantu menjual seperti apa dengan token kita, karena underlying-nya kita udah pasti memang mungkin itu dilihat ece-ecean lah, kelas underlying murahan, tidak kayak orang tambang emas, tambang nikel, hotel atau apa. Kalau kita di rokok Pak, karena semakin hari orang tuh sama seperti apa makanan rokok itu Pak, kalau perokok jadi kayak beras gitu loh Pak. Nah jadi dari itulah kami bikin seperti ini Pak. Nah mungkin kalau memang bisa kita satukan dengan blockchain Bapak ya Astungkara atau alhamdulillah Pak gitu Pak. Boleh Pak. Boleh Pak, nanti kita discuss. Kebetulan kita ada di belahan bumi yang sama ya, di Bali. Jadi nanti semoga ada waktu Bapak kita bisa diskusi lagi. Oke, teman-teman, ada lagi pertanyaan? Nggak ada lagi? Dari Lamongan Bang. Ya Pak, silakan. Ya, terima kasih. Saya orang baru dan belum pernah mengenal itu. Bimbingannya nanti Lamongan bisa menjadi kota kripto Bang. Oh ya, Pak Nursila ya. Sampai ketemu di Bali Pak. Ya, malah semangat Bang. Siap, sampai ketemu di Bali. Ini pertama kali saya ke Lamongan ya. Alhamdulillah ada 2 dari Lamongan yang hadir di Bali. Pak Nursila dan Pak Hadi ya, Pak Samsul Hadi. Dan pertama kali naik pesawat. Iya, belum pernah Bang. Ayo Pak, persiapan buat umroh nanti. Nah, terima kasih Bang, amin. Pak Nur, kalau saya ada itu di Lamongan, Pak Huda namanya, orang hebat tentang kripto tuh Pak. Di Sabum tuh Pak. Oh Pak Huda. Bisa diajak. Itu Pak Huda orang pinter hitungan tuh kripto. Alamatnya Bang? Di Lamongan. Yang mau masuk tol itu Pak. Apa namanya daerahnya itu, lupa saya. Itu Pak, orang hebat itu Pak. Dan nomornya Bang? Punya nomor? Mungkin Bu Mia ditanyain, mungkin dia tahu dia. Satu grup dengan Bu Mia juga tuh. Oh. Yang tahu nomornya sudah masuk grup Bang? Bukakan dulu saya Bang. Pak Agung. Ya Bu Mia. Metasan ya? Ya di Metasan, ada di Netbosti dia juga, beliau. Kalau melihat mukanya apal kali ada di HP-ku kali ya. Sampean di bootcamp ikut juga, udah masa nggak tahu Bu, yang kacamata itu yang jual peci itu loh di Lamongan. Saya cari di HWA di bootcamp.
Itu profesor itu Bu, pinter hitungan tentang kripto dia juga. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin sudah cukup ya Zoom kita malam ini. Terima kasih ya sudah hadir. Ini ada pesan dari kami ya, pesan dari tim Bumi, dari PT Bumi Web3. Jadi teman-teman, H-2, tinggal 2 hari lagi kita ketemu. Baik Pak Agung, kita WA, sudah di-share juga nomornya. Jadi H-2 kita ketemu di Pulau Dewata Bali, di kota yang saya punya kenangan manis. Pernah beli Bitcoin di harga 8-16 juta, tapi sayangnya jual di 200 juta. Tapi kota Bali adalah kota yang mungkin di awal ya di Indonesia yang lebih duluan mengenal kripto, khususnya Bitcoin ya. Jadi dari Bali jugalah kita mulai, dan insya Allah kita akan berkantor juga di Bali, selain di Makassar tentu. Beli 9.000 ya Pak. Jadi ini pesan dari kami, pesan dari tim Bumi. Kami bukan sekedar perusahaan teman-teman. Kami adalah kolektif pembangun, kami adalah developer. Kami bukan sekedar Hadi Firmansyah, bukan sekedar Pak Toto tadi, bukan sekedar Budi, bukan sekedar Rizwan. Kami sekitar 15-25 orang ya. Sekitar 25 orang. Kami mungkin cuman pemimpi ya. Tapi kami coba memecahkan masalah karena ternyata kita punya satu keyakinan bahwa teknologi itu memiliki potensi untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan terhubung, teman-teman. Setiap baris kode yang kami tulis, setiap kemitraan yang kami bangun, dan setiap anggota komunitas yang kami ajak berinteraksi, itu semua merupakan langkah menuju masa depan tersebut. Anda 53 orang yang ada di Zoom ini adalah alasan kami. Bersama-sama kita tidak hanya menciptakan ekosistem, kita sedang membangun warisan untuk anak cucu kami.